Selamat malam pemirsa, akademisi, pegiat media sosial dan juga narasumber kami yang kerap kami hadirkan di Catatan Demokrasi, Ade Armando, menjadi korban penganiayaan pada tanggal 11 April kemarin. Bahkan Ade Armando dengan kondisi yang babak belur saat ini sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam. Tadinya di IGD, sekarang kondisi pegiat media sosial ini kabarnya mengalami pendarahan di bagian kepala dan dipindahkan ke ruang HCU. Ya, kita semua sepakat bahwa tidak ada yang namanya kekerasan dalam menyampaikan aspirasi maupun dalam sebuah aksi. Adakah kemudian kekerasan dalam ruang demokrasi kita? Dan juga ada apa dengan Ade Armando? Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami dalam Catatan Demokrasi. Kembali ke tanggal 11 April, di mana sangat miris sekali insiden penganiayaan yang dialami oleh Ade Armando yang saat itu padahal momennya sedang diwawancara oleh wartawan, kemudian selang sekitar 1 jam terjadi pengeroyokan di sana oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan dipastikan kabarnya bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa, dan ini sudah ditegaskan oleh pihak kepolisian. Kejadian ini kemarin juga menyita sejumlah perhatian, bahkan kita tahu bersama ada tayangan di mana Ade Armando ini kemudian dibopong begitu ya dengan sejumlah polisi masuk, diamankan, dievakuasi ke dalam gedung DPR MPR Senayan. Kondisi sudah kita blur ya, pemirsa berikut ini. Munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar. Sadar bulan puasa. Mati lu, selamatin. Kelompok-kelompok lain yang berada di lokasi. Sebelum penganiayaan tadi terjadi, Anda sempat mendengar mungkin sempat terjadi adu mulut antara Ade Armando dengan emak-emak yang ada di lokasi. Tapi untuk kepastian apa sebenarnya motif dari pelaku ini masih diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Karena sekarang kabarnya ada 6 tersangka yang diamankan, baik itu di Jonggol, kemudian di Bekasi. Namun kita masih menunggu rilis dari polisi seperti apa. Ya, bahkan tahu juga kita mengetahui beredar muka yang diduga sebagai terduga pelaku yang kita tentu masih ingin dengar rilis secara resminya dari pihak kepolisian. Bahkan dari gambar-gambar yang mungkin Anda lihat pemirsa di media sosial, ini kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan. Lembasung, Kabupaten Waikanan, Lampung. Bahwa berita yang sudah viral itu tidak benar adanya. Saya ada di rumah saya, ada di kampung saya. Rumah saya ada di Kampung Lembasung. Dan sampai saat ini saya masih ada di Kampung Lembasung. Ya, jadi dipastikan itu hoax dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Lampung. Memang foto banyak yang beredar di media sosial. Pemirsa, Anda juga harus hati-hati karena kita kan masih menunggu penjelasan dari polisi. Ternyata ada satu tadi yang lokasinya ada di Lampung, tapi fotonya dicatut dan beredar luas di jagat maya. Sangat disayangkan sekali, tapi kami memiliki pernyataan ini dari kepolisian mengenai kondisi maupun juga kronologi penyerangan terhadap Ade Armando. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Malam ini juga tim akan bergerak sesuai janji saya, akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi.
Ya, Kapolda Metro Jaya juga sempat menjenguk ya akademisi dan juga Brigadir Media Sosial Ade Armando di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Dinyatakan bahwa kondisinya baik-baik saja, dapat berkomunikasi meskipun memang terjadi beberapa luka, bahkan ada pendarahan di bagian kepala. Kemarin ada video yang dirilis juga ketika dari PSI Grace Natali menjenguk Ade Armando. Ade Armando bahkan mengungkapkan bahwa ya tetap berani seperti itu. Bahkan ada kata-kata yang viral ya. Nanti kita tanyakan ke Mas Eko. Tapi lebih lengkapnya kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Kita saksikan dulu. Halo semua. Sehat Bang Ade. Bang Adenya sehat. Siap. Tetap semangat. Semangat Bang Ade. Semangat, nggak boleh takut. Iya Bang Ade. Teman-teman banyak di depan menunggu Bang Ade, menemani Bang Ade. Ya, itu kondisi pada hari kemarin, bagaimanakah kondisinya saat ini, dan juga kita akan bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah berada di meja catatan demokrasi. Kami perkenalkan satu persatu, ada Bang Novel Bamukmin, Wasekjen PA 212. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bang Hendri Satrio, pengamat politik. Salam sehat Bang. Salam sehat Maria, Bang Andro. Kami juga menghadirkan Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Universitas Airlangga. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini kerabat dekat dari Mas Ade Armando, host Cokro TV. Terima kasih banyak Mas Eko Kuntadi sudah hadir malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, kami ingin perkembangan terbaru seperti apa kondisi Ade Armando. Karena dari tadi cuplikan yang kami tampilkan begitu parah, luka di bagian wajah, bahkan katanya di badan ada yang terseret Mas ya. Ya, update tadi teman-teman itu cukup ada luka serius di kepala, ada pendarahan di dalam kepala. Jadi harus melewati CT scan, bahkan tadi sudah masuk ICU ya, high care unit. Tapi beliau sadar, bisa berkomunikasi. Kalaupun kan kalau soal luka dalam ini kan penting untuk kita kita observasi terus bagaimana dampaknya ke depan gitu loh buat Bang Ade Armando. Jadi kondisinya kayak gitu. Sekarang hari ini dia masih ada di ruang perawatan dan masih dipantau oleh dokter. Mudah-mudahan besok bisa dijelaskan. Tadi saya dengar teman-teman mau minta penjelasan dari dokter, dan dokter yang akan menginformasikan kepada publik bagaimana serius atau tidaknya kondisi Bang Ade Armando. Saya pikir itu aja. Oke, tapi sejauh ini masih bisa berkomunikasi dengan lancar ya Mas? Komunikasi bisa. Oke, apakah kemudian juga disampaikan sebenarnya apa sih, ini pertanyaan publik ya, apa yang melatar belakangi seorang Ade Armando berada di tengah-tengah aksi massa pada kemarin sore itu? Aksi Bang Ade Armando itu yang pertama dia mau membuat dokumentasi tentang aksi massa itu yang pertama. Yang kedua, aksi massa itu kan dimulai dari tuntutan menolak 3 periode, menolak perpanjangan masa jabatan presiden, dan dilakukan oleh mahasiswa. Bang Ade Armando, seingat kami, termasuk saya dan beberapa teman-teman di Cokro, itu juga orang yang sangat keras menolak masa perpanjangan masa jabatan presiden dan 3 periode. Artinya secara aspirasi mahasiswa yang melakukan protes dengan Ade Armando nggak masalah. Satu misi. Problemnya pada saat itu yang ada bukan cuma mahasiswa. Yang ada kelompok-kelompok massa yang ternyata ditangkap oleh polisi, ini bukan mahasiswa. Yang memang tujuannya bukan mau menyampaikan aspirasi, tujuannya untuk mengacaukan, membuat kerusuhan. Terbukti setelah kasus Ade Armando, terjadi juga pembakaran pos polisi kan. Memang tujuannya untuk itu. Tapi harus dibuktikan juga cara nyata nih Mas. Iya, kan sudah dijelaskan tadi sama Kapolda, bahwa tersangkanya ini bukan mahasiswa. Baik, karena yang menjadi korban bukan hanya Ade Armando tapi juga aparat kepolisian. Tapi seperti ini, Mas Eko tadi mengatakan ingin membuat dokumentasi. Kita sebutlah tujuannya ingin membuat konten. Gitu ya? Tapi sebenarnya angle konten apa yang ingin diambil? Apakah yang menggambarkan bahwa Ade Armando sejalan dengan mahasiswa menolak tuntutan, menolak 3 periode, atau ada angle lain yang ingin diangkat? Kalau angle pastinya saya tidak tahu, tapi yang pasti Ade Armando sejalan dengan tuntutan mahasiswa dan dia ingin menggambarkan itu, bahwa mahasiswa meneriakan mereka menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan 3 periode, dan Ade Armando dengan clear, termasuk saya dan beberapa teman-teman juga menyatakan jauh sebelum ada demo ini, kita sudah menyatakan di akun media sosial kita menolak itu.
Itu yang jelas. Problemnya Ade Armando mungkin kesalahannya cuma satu. Dia masih bersikap husnuzon. Berpikir bahwa yang hadir itu semuanya manusia. Ternyata banyak binatang juga di situ. Banyak iblis di situ sehingga memperlakukan orang dengan cara paling biadab seperti Tapi kan tidak mungkin Mas tiba-tiba dipukul kalau tidak ada pemantik, tidak ada pemicunya. Apa yang memantiknya? Anda melihat apa yang memantiknya? Tadi keributan dengan mama. Yang memantiknya orang berteriak penista agama, orang berteriak takbir, orang berteriak tentang la ilaha illallah kemudian memukuli Ade Armando. Itu pemantiknya, nggak ada pemantik lain. Nggak ada pemantik lain. Silakan periksa, nggak ada. Ade Armando tidak menurut Ade emosi Armando sama sekali. tidak ngapa-ngapain, dia cuma ngambil gambar, tidak ada pemantik sama sekali. Tapi sempat ada adu cekcok di sana. Ade Armando juga sempat membalas apa yang disampaikan oleh sejumlah orang di sana, Mas. Enggak, Ade Armando dituding-tuding, dia senyum aja. Dari tadi kelihatan kan? Iya, balas menginformasikan saja, tidak membalas memaki. Dia dimaki. Apa kamu? Dia bilang kan apa kamu gitu. Iya, apa kamu, terus masalahnya di mana? Pertanyaannya Maksud apakah Anda dengan membalas itu? Saya hanya menyampaikan bahwa Ade Armando membalas. Iya, apakah dengan membalas itu maka kita kemudian melegalkan ada penganiayaan biadab seperti itu? Tentu. Tidak dibenarkan. Jangan cari alasan lain bahwa ini adalah kebiadaban. Apapun ceritanya ini kebiadaban dan harus kita hentikan. Oke, Ini Mas sendirian Eko. atau ada kru lain Mas Ade Armando ini? Ada berempat. Maksud kami kan kru lain yang hadir ini kan bisa menjelaskan secara rinci apa sih sebenarnya kok tiba tega sekali. Bukan hanya memukuli tapi Ya, juga memang menelanjangi. diprovokasi. Kan? Anda Sempat melerai juga ya? Sebelum kejadian sudah ada beberapa orang di foto ini di belakang Ade Armando. Silakan demonstran ke sini. Itu sudah provokasi. Sudah diamankan juga oleh pihak kepolisian. Oh iya, dan sudah ada beredar di publik. Artinya ini bukan tiba-tiba bahwa seletus begitu saja. Ada provokasi. Oke. Artinya memang sejalan dengan apa yang ingin diaspirasikan dengan mahasiswa. Tapi ada salah satu jejak digital, Mas Eko. Ini salah satu di salah satu akun media sosial. Dalam postingan itu, Bang Ade kalau boleh saya bacakan sempat menulis, BEM seluruh Indonesia akan gelar demo turunkan Jokowi 11 April. Apa nggak haus ya? Nggak lapar ya? Atau memang tidak puasa? Dan ini tapi kemudian betul tidak ditulis secara langsung oleh Bang Ade Armando. Ya, bahkan pada saat di lokasi kan Bang Ade juga hadir. Isu yang pertama itu, Ade saya yakin nggak setuju. BEM mau turunkan Jokowi. Ade Armando saya yakin nggak setuju. Makanya dia mengkritisi itu. Karena isu yang pertama kan kita tahu. Isunya adalah demonstrasi untuk turunkan Jokowi. Itu isunya dan itu dikritisi oleh Ade Armando. Tapi dipertanyakan kehadiran masa itu di lokasi. Karena kan kemudian isunya berubah. BEM menyatakan demo ini bukan untuk menurunkan presiden. Kan itu. Isunya berubah kan. Yang tadinya ke istana pindah ke DPR. Kan isunya berubah. Tapi secara hitung-hitungan Mas, kita tahu bahwa sosok Ade Armando ini pernyataannya kontroversial Mas ya. Sering memang di media sosial ada yang pro dan kontra, kritikan, hujatan itu hal yang biasa. Tapi apakah tidak bisa memperhitungkan ketika datang di kerumunan banyak orang-orang yang mungkin dianggap berseberangan selama ini bakal menyerang Ade Armando. Itu loh, Pak. Problem itu tadi Ade Armando husnuzon bahwa yang ada di situ semua manusia. Dia nggak nyangka bahwa di situ ada iblis, ada setan, ada binatang yang bisa memperlakukan orang sembarangan. Itu problemnya. Tapi Ade tahu itu kelompok siapa yang menyerangnya? Sudah sempat komunikasi ke sana? Kira-kira siapakah mereka? Yang pasti bukan mahasiswa. Dan itu sudah dijelaskan. Jadi tidak hanya Ade Armando saja, tapi informasinya sempat juga ada yang hadir langsung ke lokasi. Ada Bang Henry Satrio juga. Nanti kita akan coba tanya-tanya juga. Tapi usai jeda ya, Bang Henry, Bang Novel, dan juga Prof. Kita akan hadir usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Ya, kita juga perlu tanyakan juga nih kepada salah satu orang yang berada langsung di lokasi, ada Bang Henry Satrio. Tapi sebelumnya Bang, kita akan coba dengarkan dulu, ini ada pernyataan dari Ade Armando sesaat sebelum kejadian berlangsung, tepat di lokasi di depan gedung DPR MPR Senayan. Sebetulnya yang saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Saya percaya bahwa Pak Jokowi juga sebetulnya tidak setuju dengan itu. Nah, karena itu ini yang dilakukan oleh teman-teman BEM SI ini, rakyat bangkit ya. Itu harus juga didukung, dinyatakan sebagai sesuatu yang perlu mendapat dukungan dari intelektual, dari dosen, dari gerakan masyarakat. Karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Kan kita tahu sekarang ternyata yang namanya gerakan mahasiswa sekarang tuh terpecah.
ini BEM SI ini cuma satu nih, BEM SI Rakyat Bangkit. Ada BEM SI Kerakyatan, ketuanya beda dan keduanya tidak sejalan. Padahal itu sama-sama menghimpun BEM ya. Kemudian ada BEM Nusantara kan, dan BEM Nusantaranya juga ada dua, BEM Nusantara versi Eko, BEM Nusantara versi Dimas. Terus ada lagi yang terbaru yang kemarin udah bikin unjuk rasa pada saat hari Minggu kan, hari kemarin Minggu ya, di Patung Kuda atau di mana ya, Aliansi Mahasiswa Indonesia. Lah ini kok jadi ribet ya, kok seperti gerakan mahasiswa lagi terpecah cari panggung masing-masing, sehingga ya saya sebagai orang yang ya lebih tua ya merasa prihatin dengan perpecahan semacam ini. Bang Henry, apa respon Anda melihat pernyataan dari seorang Ade Armando? Anda juga berada di lokasi pada saat itu. Iya, kalau apa yang disampaikan oleh Bang Ade itu kan ungkapan dia. Menurut saya sih nggak ada yang salah dengan itu. Tapi gini Mas Eko, yang saya tahu mahasiswa nggak ada yang punya tujuan nurunin Jokowi dalam demo ini. Ada 3 sebetulnya tujuannya. Yang pertama menolak 3 periode, kemudian menolak penundaan pemilu, satu lagi menurunkan harga barang pokok yang naik. Jadi saya nggak pernah dengar itu ada turunkan Jokowi. Kenapa dari istana pindah ke DPR itu juga karena mahasiswa merespon apa yang disampaikan Pak Jokowi 1 hari sebelumnya bahwa pemilu tetap 14 Februari 2024. Makanya kemudian pindah ke DPR, ini yang saya baca di media massa ya. Karena alasannya supaya mengawal DPR nggak melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan amandemen lah untuk meneruskan isu 3 periode dan penundaan pemilu. Nah kemarin tuh saya juga ke sana diajak teman wartawan gitu. Lihat Hen, ayo lihat. Tapi jauh, saya lihatnya ada di flyover Senayan aja. Flyover Senayan kita cuma ngeliat ke bawah aja, foto-foto lihat oh keadaan aman aja sebetulnya. Terus kita turun ke bawah, ada beberapa teman-teman mahasiswa tuh ada yang jalan mundur tuh. Dia bilang ini adalah sebagai simbol demokrasi yang mundur gitu. Mereka jalan mundur. Justru saya tahu ada pemukulan dari WA. Dari WA grup itu juga udah balik ke rumah gitu, udah sampai kantor lagi. Oh ternyata tadi ada pemukulan gitu. Berarti jadi memang, pas Bang Henry lihat yang datang tuh banyak, bukan cuma mahasiswa tapi ada kelompok orang lain, masyarakat gabung semua jadi satu. Itu sih nggak bisa dipungkiri ya, saya nggak bisa ngeliat yang jauh. Tapi yang saya lihat di depan saya itu, yang Holy Wings ya, depan Holy Wings itu pas belokan, yaitu banyak mahasiswa memang di situ. Tapi memang saya nggak ke depan DPR sih, cuma lihat dari flyover aja, terus nungguin teman wartawan ini laporan, live report. Habis selesai karena mendung kan, terus kita pulang. Gitu. Tertib dong? Tertib sih, bahkan pas saya pulang tuh anak-anak mahasiswanya juga banyak yang pulang bareng juga ya. Banyak yang pulang bareng, makanya saya kaget tuh ada insiden itu tuh saya kaget. Saya lebih kaget lagi begitu ada pembakaran itu juga kan kita lihatnya kan di media massa kan. Jadi semuanya itu kita dapatnya justru saya bingung tadi perasaan mahasiswa itu baris-baris biasa, terus ya yel-yel biasalah mereka kan yel-yel, habis itu yang pulang gitu, terus kita juga pada pulang. Dan masyarakat yang menyaksikan juga bukan cuma saya, banyak tuh. Memang spot flyover Senayan tuh paling enak tuh ngelihat ke bawah tuh. Bahkan beberapa warga ada yang selfie karena jalan tol kosong kan, jadi dari atas. Jadi berbagai unsur ada di sana. Ada di sana ya, mereka nonton kemudian menyaksikan dan lain-lain. Jadi, nah 2 hal nih menurut saya yang berbeda antara insiden pemukulannya Bang Ade dengan tuntutan aspirasi mahasiswa. Kalau saya sih prefer yang disampaikan atau terjadinya pemukulan kekerasan itu kita sama-sama nggak setuju. Saya juga nggak setuju. Itu biadab saya setuju. Dan nggak boleh lagi terjadi. Dan saya akan mempersilahkan dan saya dukung tuh kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Nah tapi ada yang lagi yang lebih penting, ini adalah aspirasi mahasiswa itu yang kemarin, yang 3 hal itu, yang 3 periode presiden sudah respon, penundaan pemilu juga presiden sudah respon. Yang satu lagi yang masih ditunggu kan dalam proses pastinya, harga-harga barang yang naik itu, gitu kira-kira Maria. Oke, Bang Henry, Anda kan cukup mengenal betul ya sosok Ade Armando ini seperti apa begitu ya. Dengan kehadirannya ke lokasi, aksi massa begitu besar, kita tahu juga bagaimanakah standing point dari seorang Ade Armando. Menurut Anda ada yang janggal tidak sih? Enggak juga, Bang Ade ini emang unik gitu. Jadi
Waktu kita beberapa kali ngobrol misalnya ketemu di TV ataupun di diskusi off air, memang dia punya pemikiran yang khasnya Ade Armando gitu. Yeah. Saya juga punya pemikiran saya sendiri, tapi saya malas aja men-challenge Ade Armando gitu. Jadi kalau kemudian dia berada di lokasi, mungkin dia punya alasan tersendiri yang tadi saya bilang gitu. Kadang-kadang orang ini unik juga ya pemikirannya. Jadi kalau kemudian dia ada di lokasi, malah saya yakin mungkin harusnya dia sudah mempertimbangkan semuanya ya. Dan awal-awal kan aman tuh kan. Dia sempat senyum, santai juga gitu. Baru kemudian ada chaos sekitaran itu aja gitu. Tapi dari sisi komunikasi politik, Anda melihat sosok Ade Armando kok bisa jadi incaran, jadi bulan-bulanan masa di lapangan? Itu mungkin karena menurut saya Ade Armando juga korban di sini. Mungkin ada rasa ketidakadilan di masyarakat yang dari kemarin tuh mereka mungkin ingin protes gitu. Nah, Bang Ade kan kadang-kadang memang menyuarakan hal yang mungkin saja, mungkin ya berbeda dengan apa yang ada di benak orang-orang itu gitu. Yang saya sesalkan kenapa juga sampai begitu gitu. Kan teorinya ini saya udah berkali-kali bilang, Prof juga pasti paham bahwa dalam sebuah negara demokrasi itu bisa dilakukan bila ada 3 hal yang dilaksanakan pemerintah. Yang pertama ekonomi yang merata, kedua hukum yang tidak tebang pilih, yang ketiga adalah kedewasaan berpolitik gitu. Nah nomor 2 dan nomor 3 ini yang kemarin tidak kita lihat pada saat demo wabil khusus terjadinya pemukulan Ade Armando yang mukul nggak dewasa secara politik gitu ya. Nah kemudian juga saya memperkirakan ya itu tadi Ade Armando ini jangan-jangan juga korban ketidakadilan persepsi dari masyarakat atas hukum yang tidak tebang pilih. Oke, gitu. Artinya kejadian ini terjadi bukan karena kemudian ucapan perilaku Ade pada saat di lokasi, tapi mungkin juga tabungan begitu ya dari apa yang disuarakan oleh Ade beberapa waktu lalu di media sosial misalnya. Itu mungkin biar polisi yang menyimpulkan ya. Yang jelas sih saya menilainya memang ada yang disimpan. Nah ini kan kita juga nggak tahu nih yang mukul nih sebetulnya siapa sih? Kita tuh cuma tahu itu bukan mahasiswa ya, Mas Eko ya, itu juga dari polisi. Cuma kan sampai hari ini polisi belum mengungkapkan apa sih motifnya sebetulnya itu orang mukul gitu. Makanya kalau polisi aja belum bisa mengungkapkan, ya aneh gitu kalau kita bisa mengungkapkan di sini gitu. Yang paling penting adalah jangan sampai kemudian esensi utama dari aspirasi mahasiswanya ini juga jadi terlupa. Jangan sampai karena tertutup case ya, ini Bang jangan Henry. sampai tertutup gitu. Nah, jadi saya sih ya mengapresiasi tuh Kapolda Metro Jaya untuk bergerak cepat, itu bagus banget. Baik, Bang Novel ini yang sering berdebat di panggung catatan demokrasi dengan Mas Ade Armando. Kalau kemarin lihat kejadian yang dialami oleh Mas Ade Armando, Bang Novel, mengapa sosok seperti Ade Armando dari kacamata Anda sebagai rekan debatnya bisa mengalami hal seperti itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama pantauan saya selaku juga ketua media center, saya sudah melihat track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung. Yang banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh. Dan isu itu yang bersinggungan dengan agama dan ini sangat sensitif. Kalau sudah bersinggungan dengan agama, hati-hati, sangat berbahaya. Bisa terjadi tragedi Ambon, Poso dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini kita sangat, rakyat Indonesia ini sangat menjunjung tinggi ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu mereka junjung tinggi. Dan ini sangat sakral, nggak boleh. Ini negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Ini negara agama. Nah saya bingung kok ada orang tersangka bisa berkeliaran gitu loh. Nah saya meminta, tadi juga luar biasa apa yang disampaikan. Ini ada ketidakadilan, tebang pilih. Kece bisa dijerat 10 tahun. Padahal Ade Armando kontennya kece baru sekali. Ade Armando berkali-kali agama dihina. Dan saya menjadi saksi ketika pra-peradilan untuk mengugat Ade Armando sebagai tersangka itu pernah di SP3. Oleh state lawyer kemudian digugat pra-peradilan, saya sebagai saksi dan berhasil. Kemudian Ade Armando sampai saat ini menjadi tersangka. Dan juga masih banyak kasus-kasus yang diduga menghina agama, menghina ulama. Ini dia buat konten-konten yang untuk memprovokasi. Dan ini sangat berbahaya kalau sudah isu-isu agama. Tapi apa hubungannya dengan mahasiswa? Jadi begini,
kita melihat ini, mahasiswa juga kemarin sebelum-sebelumnya kita melihat juga ada kepedulian terhadap apa yang kita rasakan. Kan ini kita korban. Korban kalau Anda bilang itu yang membuat seperti itu bukan manusia, iblis dan sebagainya. Bagaimana kami yang jadi korban, laskar dibunuh, dibantai. Itu perbuatan apaan? Begitu juga ketika kita bikin aksi demo damai, berjilid-jilid itu sukses. 7 juta orang, 13 juta. Panggung kami diteror, dibom. Begitu juga ketika kita lagi tablik akbar, rentetan teror, dibom. Kita selalu menjadi korban. Di sini dan ketika itu masyarakat juga punya penilaian. Dibom. Silakan Anda buka di bom Molotov. Ada 2 mobil yang hancur di Cawang. Di dekat BNPT itu ada. Makanya Anda kan main media, Anda lihat sendiri. Anda jangan gagap sama media, informasi harus jelas. Ini nggak ada hubungannya soal KM50, itu sudah selesai pengadilannya. Ya makanya sudah dibuktikan bahwa laskar Anda itu bawa peluru, bawa senjata. Korban laskar kita korban Anda sebagai FPI yang ketika itu dibantai, itu siapa yang melakukan? Laskar Anda bawa senjata nembakin polisi. Siapa Anda lihat di lapangan? Sudah dibuktikan di pengadilan. Anda lihat ada CCTV-nya. Sudah dibuktikan di pengadilan. Komnas HAM sudah membuktikan. Percaya dengan pengadilan? Percaya, apalagi yang mau Anda percayai kalau bukan pengadilan? Jadi begini dulu. Gitu loh. Iya. Enggak, tema kita pada malam hari ini ya Bang ya. Kalau Anda nggak ngeliat sendiri, Anda nggak ngeliat sendiri, jangan komentar. Bukan, ini adalah ini sudah dibahas. Kasus KM50 sudah selesai karena pengadilan sudah putuskan itu. Bang Novel, sebentar, Mas Eko. Bang Novel, jadi menurut Anda kelompok yang menyerang Ade ini secara spontan atau mereka sudah merencanakan? Kalau untuk itu saya nggak tahu. Karena saya nggak ada di lapangan, juga nggak tahu mau seperti apa. Karena yang pasti kami aksi 212 itu selalu damai. Berjilid-jilid, berjuta-juta fenomena sepanjang masa manusia diciptakan dan dunia diciptakan hanya di Indonesia yang bisa mengumpulkan 13 juta orang dengan damai. Kami taat prosedur, justru kami menegakkan keadilan, kami meminta keadilan justru kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama, jadi aman. Nah kalau nggak ditangkap kejadian seperti ini, terjadi provokasi terus. Kenapa? Kalau sudah ditangkap, itu ada faktor hukum. Untuk apa ditangkap? Untuk tidak mengulangi lagi. Nah, Ade Armando nggak ditangkap, sudah jadi tersangka. Mengulangi lagi, dan ini menjadi provokasi. Anda pengen ngomong nanti kalau Rizik Sihab selesai, dia harus ditangkap lagi. Karena dia kan juga kena kasus penistaan agama. Anda pengen ngomong gitu kan? Yang mana? Loh, ya makanya minta dibuktikan saja di penistaan agama pengadilan. juga yang diadukan ke Rizik Sihab. Maka semuanya harus lihat. Anda kita pengen lihat ngomong juga. itu bahwa Anda menuntut polisi kalau nanti Rizik Sihab selesai ditangkap lagi karena dia menistakan agama. Makanya diselidiki semuanya. Ini kan ada faktor-faktor yang kita untuk menegakkan yaitu keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita harus junjung tinggi dan kita minta jangan ada diskriminasi lagi. Karena kenapa? Ade Armando sudah jelas jadi tersangka. Kalau tersangka bisa, Habib Rizik apa? Tersangka apa? Udah selesai kasusnya? Masih ada, masih tersangka. Mana? Di mana? Cari ke kepolisian masih cari tersangka. Ade Armando termasuk udah berapa kali tersangka. Anda ingin mengatakan bahwa nanti kalau Rizik selesai di penjara ditangkap lagi. Lihat itu narasinya provokasi semua. Prof Henry harus komentar. Bang Novel ditahan dulu karena Prof Henry harus komentar. Prof Henry, cuitan dari Ade Armando, Bang Novel mohon maaf, cuitan dari Ade Armando yang sudah menyebar, kemudian penampilannya juga di kanal YouTube, apakah memang bisa memantik dampak yang begitu besar sampai berujung penganiayaan? Sesaat lagi Prof Henry, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, kita perlu dengarkan juga analisa-analisa dari seorang Prof Henry. Silakan Prof. Ya, kalau saya melihat Ade Armando, kebetulan saya kenal dia cukup lama ya, karena sama-sama orang komunikasi. Ade itu memang seseorang yang sangat demokratis cara berpikirnya dan jejak demokrasinya itu punya masa lalu bagaimana dia berdebat dengan Menteri Kominfo pada masa Pak Sofyan Jalil sampai tunjuk-tunjukkan. Ade memperjuangkan yang namanya demokrasi penyiaran. Tapi Ade juga punya masa lalu sebagai penulis di Republika dan termasuk intelektual muslim saat itu ya. Mungkin sampai sekarang saya juga melihat seperti itu. Nah artinya sebenarnya Ade ini memang sosok yang menarik. Dengan saya berdebat juga sering, saya pernah diundang ke UI, saya berdebat dengan dia. Dia menganggap pemerintah salah dalam konteks penyiaran waktu itu. Saya karena ada di pemerintahan, saya berdebat seru sama dia. Artinya saya melihat bahwa kalau Ade itu punya pemikiran-pemikiran yang memang seperti sekarang kemarin ya, dia juga mendukung mahasiswa. Itu hal yang memang dia sejak dulu seperti itu.
Cuma dalam konteks sekarang ini dia itu dinilai tidak lagi dari apa yang dia ucapkan di saat demo itu yang dia mendukung mahasiswa. Tapi tadi benar, Ade dinilai adalah bagian dari kelompok yang berbeda dengan kebetulan yang datang di demo itu. Memang ini demo mahasiswa, kita tahu. Tapi kita juga tahu setiap ada kesempatan, ada demo dan sebagainya, ada kelompok yang memanfaatkan. Dan itu jelas yang kemarin ada bakar-bakaran, yang melakukan kekerasan sama Ade Armando, dan yang boleh dikatakan yang justru merugikan mahasiswa sendiri. Karena dengan kasus Ade Armando, ini menyebabkan tadi esensi dari demo, dari apa yang diperjuangkan mahasiswa, itu kalah dengan keributan, kebiadaban, yaitu penganiayaan terhadap Ade. TV One aja yang dibahas Ade, bukan membahas tentang esensi demonya. Karena apa? Memang yang lebih menarik itu. Lebih dibincangkan masyarakat itu. Apakah memang komentar Ade ini dianggap sering membuat gaduh publik atau apa? Kok sampai bisa dibilang itu meluapkan emosinya ke Ade? Kalau namanya Ade dianggap membuat gaduh, yang menganggap gaduh pasti yang berbeda pendapat dengan Ade. Sama dengan Bang Novel juga dianggap gaduh bagi kelompok yang lain. Eko Kun tadi juga dianggap gaduh, mungkin saya juga seperti itu. Itu konsekuensi ketika masyarakat terbelah. Makanya lalu ada orang-orang yang ingin... Yang gaduh itu melanggar konstitusi, yang bikin melanggar. Hati-hati, mesti jelas, paham. Konstitusi apa nih? Konstitusi ini masalah ketuhanan Maha Esa nggak boleh, itu harus kita taat dulu. Jangan Sama dibawa-bawa. Ade itu bukan agamanya, tapi orang-orang yang menggunakan agama untuk panggung politik. Itu yang dilawan sama Ade Armando. Politik dari mana? Anda bilang husnuzon, Anda tahu hatinya Ade Armando. Anda mau lebih dari Tuhan, mau bicara dengan hati. Itu yang dilawan karena Ade Armando kita ini umat Islam memahamin yang zahir, apa yang tersampaikan itu yang kita hukumin. Ade Armando adalah orang-orang yang menggunakan agama untuk tunggangan politik, untuk kepentingan politiknya. Kita berikan kesempatan dulu. Ade Armando. Negara berketuhanan, hati-hati jangan bawa. Bang Novel ditahan dulu, habiskan dulu Prof. Henry. Ade Armando yang tidak setuju kalau agama dipakai untuk kepentingan politik praktis, itu bukan hanya Ade Armando, itu banyak yang tidak setuju. Nanti Anda bisa cek. Kalau semua setuju tentu saja yang itu yang menang. Karena itu sudah dipakai dalam konteks politik di Indonesia. Tapi kan karena banyak yang nggak setuju, makanya yang menggunakan agama itu tidak menang dalam konteks nasional. Kalau di Jakarta memang menang. Kita merujuk dari jurisprudensi yang ada. Ini jurisprudensi yang ada berdasarkan apa dasar-dasar hukum yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Semuanya terjerat dan negara ini harus diakuin memang udah darurat penista agama, semuanya masuk ke sini. Nah, ini harus ditertibin, diselesain dulu. Karena ketika zaman Soekarno kan saya bilang berkali-kali boleh dikatakan hampir tidak ada. Zaman Soeharto itu cuma ada selalu menstempel orang yang tidak mau agamanya dijadikan tunggangan politik sebagai penista agama. Itu tunggangan itu politik selalu kelompok Anda adalah, seperti itu. Selalu menstempel orang yang berbeda bisa Anda dalam melihat agama. Masalah nilai agama itu ada di dalam hati. Yang enggak bisa. Yang ditentang oleh Ade Armando dan banyak orang adalah jangan gunakan agama boleh bergantian Bapak-bapak. Boleh bergantian bicaranya. Mas Eko, kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Ayat 2 dan ayat 1 itu. Bang Novel, kita minta waktunya ditahan dulu, Bang. Bang Novel ditahan sejenak. Bang Novel. Terima kasih Bang Novel. Gini, kalau politik identitas, ini Prof dengan hormat, kemudian Mas Eko, Bang Novel juga, politik identitas itu nggak bisa dilepaskan dari politik. Itu pasti ada. Bahkan itu digunakan juga kok oleh beberapa partai politik sebagai logonya. Jadi identitas agama itu dijadikan logo. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara identitas politik atau identitas agama dengan politik. Yang tidak boleh dilakukan adalah ada reward and punishment agama untuk politik. Misalnya saya tidak pilih Prof. Henry, saya masuk neraka, saya pilih Henry Satrio, saya masuk surga. Itu nggak boleh. Kalau ada reward and punishment itu nggak boleh. Tapi kalau politik identitas itu akan selalu digunakan. Nah, maksud saya adalah di sini saya akan kembali ke konteks Bang Ade. Kalau kita nanti kalau bisa rekamannya dilihat lagi, secara komunikasi politik memang ada provokasi dari satu pihak dan satu pihak lainnya. Provokasinya kan jelas itu ada kata-kata buzzer, kemudian pengkhianat, kemudian Bang Ade juga merespon itu.
Hanya saja memang yang sangat kita sesalkan, respon itu kemudian berubah menjadi respon fisik. Itu yang tidak boleh terjadi lagi gitu. Nah, apakah kemudian respon fisik itu baru terjadi hari ini? Tidak juga. Kalau dari pantauan banyak demonstrasi kan memang ada juga tuh beberapa hal yang ada kaitannya dengan kekerasan fisik gitu. Nah, maksud saya di sini adalah marilah kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan Ade Armando ini untuk lebih berkepala dingin ke depannya, bahwa masyarakat ini perlu dicerdaskan tentang apa itu politik identitas. Jadi jangan kemudian bermain-main dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan politik identitas. Bayangkan saja Prof, sebentar sedikit lagi. Sedikit lagi. Mengalah pada Anda. Iya, abis ini saya mengalah kepada Profesor. Di beberapa WA aja sudah jelas, pelaku pemukulan adalah pendukung si A gitu. Nah ini kan langsung kemudian menjudge mendahului polisi. Nah itu yang tidak boleh juga dilakukan. Makanya saya apresiasi Kapolda Metro Jaya, silakan saja dijalankan. Sementara aspirasi mahasiswa ini harus kita jaga supaya 3 tuntutan tadi minimal itu bisa terlaksana. Terutama yang terakhir tuh harga-harga yang poinnya ya Mas ya. Saya selalu melihat bahwa yang namanya kekerasan itu the weapon of the weak. Dia senjata mereka yang lemah. Jadi mereka yang kalah, mereka yang lemah, yang frustrasi, yang tidak mampu untuk menyelesaikan atau memenangkan panggung dan sebagainya, biasanya menggunakan kekerasan. Karena memang itu seperti itu. Makanya ini kita harus kecam bahwa demokrasi itu justru merupakan mekanisme untuk supaya orang menyelesaikan cara-cara perbedaan berpendapat dan perbedaan kepentingan diselesaikan dengan cara-cara tanpa kekerasan. Mereka yang kalah ini menurut Prof. Henry siapa? Loh, itu teorinya begitu. Tidak perlu harus kita menunjuk, Anda juga bisa tahu. Tadi yang namanya politik identitas, kalau kita tracing politik di Indonesia, partai-partai politik agama itu nggak pernah memenangkan di dalam politik nasional. Coba sekarang yang menang siapa? Katakanlah pemilu 2019 siapa? Dari partai politik. PDIP, bukan politik agama. Di nomor 2 berapa? Siapa? Gerindra atau kemudian Golkar. Itu berarti apa? Itu kan partai-partai nasionalis gitu loh. Begitu pula presiden-presiden yang terpilih. Mungkin Gus Dur saja yang satu-satunya yang kiai malahan ya. Itu waktu itu karena dipilih oleh MPR. Tapi kalau lihat partai-partainya, kita lihat trek sejarahnya, partai tertinggi waktu itu di era sebelum Indonesia reformasi itu ya Masyumi, itu tertinggi. Kemudian NU gitu. Tapi tetap dalam konteks itu pun dikalahkan oleh partai nasionalis PNI waktu itu. Atau Golkar setelah itu. Golkar kan menguasai, kan nasionalis. Nah ini adalah tadi bahwa politik identitas yang memang benar ada, tapi tidak pernah menang. Kalau menang, ini kita lihat ada apa kemenangannya itu. Apa yang berbeda dengan masa lalu. Jadi kita harus melihat sejarah politik itu secara lebih luas. Nah oleh karena itu yang penting dalam konteks demokrasi, kita kan semua komitmen demokrasi. Kekerasan itu harus kita musuhi, dalam artian tidak kita tolerir. Saya nggak tahu, kalau Pak Aseko pasti menentang kekerasan. Mas Henry juga menentang, tapi kalau sudah menyinggung soal agama Prof. Henry, soal keyakinan itu yang sangat sensitif tadi kata Bang Novel. Keyakinan memang sensitif, tapi selesaikan kalau kita bukan negara agama, selesaikan dengan hukum-hukum nasional. Nah hukum nasional itu berbeda dengan perasaan yang kita rasakan. Saya juga seorang Islam, saya dididik sejak kecil dalam sekolah-sekolah agama. Tapi karena saya belajar tentang persoalan-persoalan secara nasional, hukum dan sebagainya, saya tidak sensitif seperti itu. Bahkan saya tahu yang namanya orang dilaporkan menista agama itu tidak hanya yang disebut Bang Novel. Banyak juga. Banyak. Bahkan saya sering diminta tapi tidak tebang pilih tadi. Kan Bang Novel mempertanyakan kok kesannya tebang pilih tadi. Kalau saya sebutkan nama-namanya, saya ini mengatakan udah krisis hukum Prof. Ini harus diluruskan keadilan. Jangan tebang pilih juga apa yang disampaikan. Nanti ustadz juga pada kena. Karena ini udah kepentingan politik. Ini sudah mencikat politik. Orang-orang politik udah gak sehat. Bang Novel kepentingan oligarki ini udah berbahaya. Hukum itu tidak boleh dipengaruhi oleh orang-orang yang hanya berdasarkan perasaan. Ini bukan perasaan, ini fakta hukum. Oke, kalau begitu Bang Novel, hukum, kita tahan dulu. Jurisprudensinya jelas, jurisprudensinya jelas. Bukan
merasakan bahwa kasusnya ini kena dan sebagainya. Oke, kita akan dengarkan bagaimana respon dari Bang Novel. Kita akan jeda terlebih dahulu, usai jeda sesaat lagi Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda. Mas Eko perlu ditanggapi, tadi Bang Henry menyatakan kalau bisa setelah kejadian ini Ade Armando introspeksi diri. Lebih dingin lagi, komentarnya juga jangan yang pedas. Nah ini seperti apa? Karena baru-baru ini ada video viral menunjukkan statement Ade, tak gentar, saya tidak takut, makin berani. Ada yang mengungkapkan makin menggila, itu betul nggak? Ya artinya provokasi. Ada provokasi, Ya, jadi provokasi. nggak selesai juga provokasi. Kita berikan Sakit kesempatan provokasi. Kita ke Mas Itu Eko kita dulu. bisa buktikan. Baik, Bang Novel ditahan dulu, kita ke Mas Eko tadi dulu. Artinya persekusi yang hari ini menimpa Ade Armando tidak membuat dia menghentikan informasi atau katakanlah pencerahan pada publik. Itu aja. Jadi Ade Armando nggak akan mundur cuma karena dipersekusi seperti ini. Saya yakin itu. Karena saya juga mengenal dia yakin dengan apa yang dia lakukan, dia yakin dengan apa yang dia pikirkan, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi dia nggak akan mundur. Tapi apakah nggak bahaya juga kalau misalnya terus-terus akan menjadi target begitu loh Mas Eko? Maksudnya jadi target apa nih? Apakah memang bangsa ini sudah sedemikian biadab sehingga orang yang berbeda pemikiran jadi target? Karena seperti ini Mas Eko, kami hanya menyampaikan ada target foto-foto Mas Ini Eko, asas foto Ade Armando, sebab foto akibat siapa Denny menabur Siregar. angin menuai badai. Bang Novel ditahan sejenak, Bang Novel. Kita bergiliran bicaranya supaya jelas didengar publik. Ada yang memframing itu, wah jangan-jangan target selanjutnya ada nama Mas Eko, nama Denny Siregar, nama Ya itu kan usaha Arya untuk Permadi. membungkam, usaha agar kita diam. Setelah kita diam maka orang-orang yang kemudian menguasai opini publik itu adalah orang-orang yang memang gak suka. Sama ketika kita meneriakan jangan gunakan agama sebagai alat politik atau jangan tunggangi agama, maksud saya. Jangan tunggangi agama untuk mencapai kekuasaan politik. Itu yang selalu kita teriakkan. Kemudian kita distempel buzzer, kita distempel penista agama agar kita diam dan mereka berkuasa. Itu yang kita nggak mau. Nggak ada yang targetin gitu. itu di media sosial, Bang. Ramai di medsos, Bang. Rame itu, Bang. Nggak, Foto-foto kalau- Mas Eko dan teman-teman ini. Saya sih sebetulnya tadinya mengharapkan komentar pertama dari Bang Ade itu adalah saya akan mengambil hikmah dari pelajaran ini. Nggak gitu. takut. Jadi lebih slow gitu. Walaupun Menyejukkan, itu menyejukkan. Tadi dulu antum ah. Cakep udah. Ini gue aja takut deket dia nih. Bukan takut, maksud gue ngomong aja. Luar biasa. Giliran Bapak-Bapak. Ya, jadi Secara maksud saya bergiliran kita. kalau statementnya itu akan meredakan gitu. Walaupun saya paham juga pasti Bang Ade nggak akan berhenti di sini. Anyway, nah setelah ini kan kita menunggu nih proses polisi ya. Mudah-mudahan aja bisa selesai. Karena buat saya agak ajaib juga sih. Karena itu deh ya. Saya kan lihat dari jauh, bahkan saya aja nggak tahu tuh ada peristiwa itu. Memang kejauhan juga gue nontonnya, saya nontonnya gitu. Cuma kaget juga ternyata di tengah itu ada yang kerusuhan itu. Dan sampai sehari ini kan kita belum tahu tuh kenapa mukul. Terus sampai hari ini juga kita nggak tahu siapa yang teriak-teriak gitu, ibu-ibu. Kita kan cuma dengar suaranya doang tuh ya. Itu mamanya ada di mana, siapa yang teriak-teriak tuh juga mama tuh juga saya nggak tahu tuh siapa. Jadi semuanya ini sebetulnya masih misteri. Yang tidak misteri itu cuma aspirasi mahasiswa itu yang nggak misteri itu. Tapi kalau kasusnya Ade Armando menurut saya terlalu banyak misterinya gitu. Ya. Termasuk yang beberapa komentar Ade Armando itu memang betul. Kadang-kadang mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang biasa-biasa aja, mungkin ada yang ketawa aja gitu ya. Tapi memang saya setuju kalaupun tersinggung tidak boleh persekusi kekerasan seperti kemarin. Ya komunikasi berbeda itu kan hal yang biasa. Tapi jangan diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. Karena sekali ada kekerasan akan memunculkan kekerasan-kekerasan berikutnya. Baik itu sebagai balasan atau membiasakan mekanisme permisif. Jadi orang menjadi permisif. Oh Ade dipukulin, nanti gentian yang ini dan ini yang lain. Itu kan permissiveness namanya. Tapi juga oh dibalas. Nah itu bisa terjadi. Makanya memang yang namanya kekerasan ini harus dihentikan. Mereka-mereka yang terlibat, yang foto-fotonya ada di situ harus dibuktikan. Karena sekarang sudah mulai muncul yang namanya disinformasi. Saya baca di beberapa grup itu mengatakan bahwa pelaku pemukulan Ade Armando itu aparat katanya. Yang wajahnya pakai topi itu aparat. Berarti kan aparat sekarang yang dituding. Selesaikan, harus dibuka siapa orangnya, pelakunya siapa. Karena ini saya setuju kalau dengan Saudara Henry, Bung Henry, bahwa ini namanya sama ya, cuman beda. Bung Henry masih dokter ya, bedanya begini, kalau dia namanya mengambil hikmah, ini semua orang harus ambil hikmah. Apa Termasuk itu hikmahnya? Termasuk mahasiswa.
bahwa setiap ada demo mahasiswa selalu ada yang memanfaatkan. Kan bukan mahasiswa yang mukulin Ade kan, orang lain kan, saya nggak tahu siapa. Itu kan berarti ada yang memanfaatkan, maka hati-hatilah. Karena memang selalu setiap ada kesempatan, ada orang-orang yang mengambil keuntungan dan kesempatan di situ. Yang menggelar tikar mahasiswa, yang duduk, yang menikmati orang lain. Itu yang sering terjadi. Maka harus hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Saya setuju itu, tapi satu lagi, kan ini ya Mas Eko, saya juga dapat tuh di media sosial, ini sekalian tanya temennya ya. Kan ada video yang Abu Janda, itu beneran Abu Janda gak sih? Yang nantang, mana katanya mau menggal saya gitu-gitu. Video lama itu Bang? Nah maksud saya, yang kalau begitu-begitu tuh mestinya langsung klarifikasi, bercanda kayak apa kayak gitu. Supaya kita tuh tensinya gak naik, jadi seolah-olah nantang masyarakat gitu. Kan ini udah terjadi ya, ini catatan jelek gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa juga gak kapok ditunggangin begini gitu. Terusin aja perjuangannya, tuh kan sangkanya ngomporin aja ntar. Tapi kalau mahasiswa emang tugasnya begitu, mengaspirasi. Dan kita-kita ini yang sudah lulus dari universitas harusnya memang lebih bisa dewasa dalam berpolitik gitu. Walaupun dari menyampaikan pesan maupun dari tindak tanduknya gitu kira-kira. Silakan Bang Novel. Bang Novel. Ya. Kan gitu harusnya Bang, silakan gitu, gantian gitu ngomongnya. Jadi kita melihat masalah wujud Islam rahmatan lil alamin itu kita sebagai contoh. Sudah terrealisasi dengan 2018 sampai puncaknya 13 juta orang. Nah itu kita menyampaikan aspirasi dengan damai, dengan sejuk. Jangankan persatuan, rumput aja kita jaga. Artinya bagaimana kita ini mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, tapi juga kita nggak bisa untuk terus ditindas, agama dinistakan, kita pasti akan melakukan perlawanan. Tapi perlawanan kita insya Allah selama ini kita akan patuh konstitusi, prosedur hukum kita jalanin. Cuman sekarang ini harus penegak hukum harus betul-betul jeli. Untuk apa? Menyelamatkan negara ini daripada perpecahan, daripada pertikaian yang ada. Tegakin hukum, supremasi hukum harus tegak. Penistaan agama, ayo diproses, kemudian juga harus terbuka, transparan, jangan tebang pilih. Karena tebang pilih ini adalah provokasi juga, termasuk adalah secara tidak langsung provokasi. Umat ini sudah rindu akan keadilan. Umat ini sudah merintih hari-harinya dengan migor yang mahal, begitu juga dengan keadaan-keadaan yang ekonomi semakin sulit, kemudian ada kepastian hukum, masyarakat menunggu. Ketika sudah ini terjadi, masyarakat terpancing untuk bisa turun. Ini asas kausalitas, nggak bisa disalahin, ada sebab ada akibat. Tapi tanpa kekerasan kan? Betul, cuman kita melihat ini artinya semuanya harus menjunjung tinggi. Kalau tindakan kekerasan harus, semuanya artinya mengedepankan pendekatan persuasif. Juga gitu aparat, jangan korbankan mahasiswa, jangan korbankan rakyat untuk kepentingan pesanan politik. Kalau sudah pesanan politik ini yang sangat berbahaya. Rakyat saat ini menjadi korban. Kita ini dari 2019 kita aksi damai, dipicu ada provokasi sampai banyak yang tewas. Begitu juga apa salahnya Laskar ketika itu nggak ada kegiatan apa-apa, cuman hanya jalan mengawal IB, tahu-tahu kok bisa dibantai dan dibunuh. Ini harus jelas. Tapi Mas Eko setelah kejadian ini apakah akan lebih ngerem Mas dalam berkomentar, dalam memberikan pendapat? Mengambil hikmahnya tadi kalau bahasanya Mas Eko. Saya selama ini juga nggak provokasi konten-konten saya. Saya akan tetap ngomong sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Kalau saya lihat komentar-komentarnya itu. Gini, saya akan tetap ngomong sesuai dengan apa yang saya pikirkan karena ini berkah demokrasi. Kita harus memanfaatkan demokrasi ini dengan baik dan kita latih masyarakat untuk menghargai perbedaan dengan baik. Itu yang pertama. Kita ajarkan kalau kita takut dengan provokasi, kita beda sedikit, kemudian disebar-sebar fotonya ini target berikutnya, kemudian kita diam, ini akan berbahaya ke depan. Monggo silakan yang mau bersuara silakan, sepanjang menjaga konstitusi tetap jaga pluralisme, tetap jaga kebersamaan kita, tetap jaga hal-hal yang sifatnya keragaman, itu yang paling penting. Soal ada yang berbeda, monggo silakan. Bang Novel sering ngomong kritik bla 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 bla, kritik balas, kan nggak ada apa-apa. Cuma cuit doang selesai. Problem kita hari ini adalah ketika suara dibungkam dengan persekusi. Itu problem kita hari ini yang terjadi pada Ade Armando. Dan Ade Armando dengan gayanya, dengan caranya menyampaikan pikiran-pikirannya juga. Tidak mungkin seorang doktor calon profesor kemudian yang akhirnya nggak jadi profesor itu menyampaikan pikiran secara sembarangan. Barangkali cara berkomunikasinya berbeda, tetapi pikiran-pikirannya
saya rasa cukup berguna buat publik. Saya pikir itu. Ya, saya melihat bahwa era sekarang ini memang orang hanya ingin mencari pendapat, informasi yang sesuai dengan sikap dan keyakinannya. Sehingga Ade misalnya dianggap provokator karena nggak sesuai dengan pendapat dan sikap atau keyakinan dari orang-orang yang berbeda. Jangankan Ade, saya juga dianggap kadang-kadang juga dapat komen-komen yang buruk. Itu hal yang biasa dalam konteks demokrasi dan ada pembelahan politik, ada keragaman, itu hal yang biasa. Tidak mungkin seseorang bisa menyenangkan semua pihak dalam konteks seperti sekarang. Makanya yang malah justru ada dua kemungkinan. Satu adalah dianggap kontroversi, seperti Ade itu kan dianggap kontroversi. Mungkin Mas Eko juga dianggap kontroversi. Novel pun juga kontroversi sebenarnya. Mas Henry juga mungkin kontroversi. Atau mau dua kaki. Kadang-kadang kepalanya di sana, kadang-kadang kepalanya di sini. Kan kalau partai politik bisa dua kaki. Ketuanya ke sana, anak buahnya ke sini bisa. Tapi kalau pribadi-pribadi kan enggak bisa. Nah ini yang harus dilihat bahwa di era sekarang ini memang lebih sulit ya. Pada posisi apalagi berkait dengan politik nasional. Kalau ngomong politik internasional malah damai kok. Sama-sama katakanlah ngomongin Rusia sama Ukraina itu nggak ada masalah. Karena tidak terlalu keras begitu ya. Tapi kalau udah ngomong tentang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Pak Prabowo, atau Pak Jokowi pasti ribut. Pasti ribut. Kok ributnya nunjuk ke sana sih Prof? Kok ributnya nunjuk ke sana sih Prof? Ya nggak pasti Prof. Saya bukan orang partai politik, kita nggak pernah punya kepentingan politik. Iya, tapi mendukung sana sini kelihatan. Agama ini untuk kepentingan politik, itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai, jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik kagak, kita bukan orang politik, bukan orang partai. Ini acaranya berapa jam sih? Ya sebentar lagi mau selesai. Ini habiskan aja komentar-komentarnya. Silakan lah Mas, langsung Antum saja. minta lama-lama catatan novel. Gitu. Kita adil Bang, kita adil semuanya dapat giliran kok. Silakan kita kasih waktu untuk Bang Henry. Padahal antum kalau lagi ngomong tenang tuh enak loh dengerin ini. Gitu. Gini, ini bulan puasa Bapak, orang-orang lagi pada sholat tarawih. Saya yakin Prof. Henry juga paham bahwa Samuel Huntington tuh pernah bilang the clash of civilization kan. Pertumbukan antara budaya dan agama tuh. Nah, sebetulnya ini yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, siapa yang bisa menengahi ini sebetulnya kelas-kelas menengah, ya kita-kita ini sebetulnya. Yang pintar-pintar ini katanya gitu kan. Nah, kenapa kita harus melakukan pendidikan publik? Ini sebenarnya kaitannya kan banyak nih. Kenapa pendidikan publik atau pendidikan politik di Indonesia nggak jalan? Apakah partai politik sudah melakukan kewajibannya untuk melakukan pendidikan politik? Apakah kemudian aparat hukum sudah melakukan kewajibannya untuk melaksanakan hukum yang tidak tebang pilih? Apakah para ekonom sudah melaksanakan bagaimana ekonomi harus merata, harus bisa terjangkau dan lainnya? Gitu. Kan semuanya pertanyaannya itu. Jadi ada dua sisi yang disampaikan oleh mahasiswa yang sebetulnya harus dipikirkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Ada cerita tadi siang di Depok pada saat Pak Luhut berbicara dengan mahasiswa, itu pun banyak yang kontroversi. Karena Pak Luhut juga mengatakan hal-hal yang cukup keras tadi terkait dengan big data yang dituntut oleh mahasiswa untuk dibuka. Gitu ya. Nah, hal-hal ini kan semuanya terjadi karena ada orkestrasi yang demikian. Kalau kemudian Ade Armando adalah salah satu contoh dari perbedaan pendapat yang akhirnya berujung kekerasan, mestinya orang-orang yang selevel dengan Ade Armando melakukan introspeksi diri supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena yang dilakukan, yang menjadi korban persekusi atau kekerasan kan bukan saja Ade Armando, tapi kita nggak pengen selanjutnya itu ada korban-korban lain. Mas Eko artinya harus introspeksi diri. Oh iya, saya juga, gitu kan. Kan saya bilang kita, gitu kan. Kita kira sama lah, kayak Jokowi adalah kita, kita. Nah jadi artinya setelah ini, setelah kita introspeksi, nah sama-sama kita ingetin pemerintah gitu. Supaya apa yang didengungkan oleh masyarakat, didengarkan. Karena masyarakat ini sudah mendengarkan pemerintah sering dan kita patuh. Suruh PPKM, suruh jaga jarak kita. Nanti suruh booster lagi katanya mau mudik, ya kita pada booster. Nah sekarang saatnya pemerintah dengerin masyarakat. Nah ini sekarang masyarakat keluhannya ada 3, nggak usah ngomongin penundaan pemilu, periode presiden jadi 3 periode, sama harga-harga turunin gitu.
Ngomong-ngomong, Henry-nya saya pakai I bukan pakai Y. Gitu sekali. Nanti kita revisi. Kita revisi langsung. Bang Novel. Bang Novel. Ya, untuk itu tadi boleh saya sampaikan apa yang disampaikan Mbak Maria Sarifah Maria Segaf ini, bahwa jangan menabung kegaduhan-kegaduhan, provokasi-provokasi. Pasti orang akan menuai daripada apa yang dilakukan. Bang, bentar nih. Ngomongnya kayak gitu aja, Bang. Enak nadanya. Serius, enak dengerin. Tapi kan itu opini yang mencerahkan versi dari Mas Eko. Iya, jadi mesti kita bangun penyampaian-penyampaian yang menyejukkan. Lagi-lagi tolong ya kan, untuk jangan membawa masalah agama yang dengan pandangan sendiri. Ini kita negara ini sudah diatur, negara ini negara agama, negara hukum. Yang namanya itu kita yang tidak membuat kegaduhan, kita taat hukum. Namanya opini boleh-boleh saja. Ya boleh, tapi opini ini demokrasi dan sekaligus semuanya harus satu catatan. Mau demokrasi, mau kebudayaan, kayak mau politik dan budaya, semuanya harus tunduk dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu rujukan kita. Jangan menyimpang dari sana. Kalau demokrasi tanpa ketuhanan Yang Maha Esa, hancur, rusak. Adanya demokrasi bisa jadi brutal. Mungkin demokrasi PKI kali yang mungkin disampaikan. Begitu juga demokrasi bawa di luar ke sini akan ribut. Nah, Indonesia ini sudah dipersatukan. Dengan yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, juga ada pasal 29 ayat 1 ayat 2. Dan begitu juga pembukaan undang-undang negara ini merdeka atas berkah dan Allah. Nah, kita harus syukuri daripada Indonesia ini selama ini, sebelum rezim Jokowi ini, kita hidup tenang-tenang saja. Penista agama itu dijerat dengan pasal maksimal sehingga tidak ada lagi yang melakukan mencoba-coba untuk memasuki ranah agama dengan pemikiran liarnya. Nah, kita ini yang meluruskan bangsa Indonesia ini untuk hidup dengan tenang dan juga damai. Betul, ya. kita sudah mencontohkan dengan 212. Terima kasih Bang Novel, kami harus segera kembali. Kita sudah sampai di penghujung catatan demokrasi, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Sumarno Safei. Assalamualaikum Pak Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru ma syiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para narasumber yang saya hormati, yang tidak saya persebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada. Walaupun malam ini kita masih dalam suasana Ramadan yang tentunya masih banyak amaliyah Ramadan masyarakat kita lakukan, mudah-mudahan segala doa dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya pun amat prihatin dengan peristiwa kejadian yang mencoreng citra demokrasi kita kemarin. Sesungguhnya apa yang dialami oleh saudara kita Bapak Ade Armando adalah peristiwa yang amat memilukan sekaligus memalukan. Memilukan, demokrasi tercoreng dengan kekerasan. Memalukan, ternyata masyarakat kita akhir belakangan ini adalah semakin rendah edukasinya terhadap demokrasi. Oleh karena itu, saya mengucapkan yang pertama adalah bilang sukawa dulu yang sedalam-dalamnya kepada saudara Ade Armando. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan, bisa kembali beraktivitas. Yang kedua adalah kita berpikir dengan segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan-jangan hal ini adalah hanya untuk menghilangi daripada esensi daripada masyarakat itu sendiri. Karena semuanya adalah korban. Baik si pelaku korban maupun Ade Armando juga korban. Korban dari apa? Korban dari kebijakan yang anarkis. Bayangkan di tengah masyarakat mahasiswa kita, kaum intelektual berbicara tentang konstitusi. Tiba-tiba dengan situasi kondisi yang seperti begini, ekonomi terjerat, masyarakat mengeluh, masyarakatnya dihadapi dengan kenaikan harga sembako yang semakin menggila. Bayangkan minyak goreng begitu tiba-tiba lenyap, kemudian lagi harga sembako yang sudah tidak teratur. Jadi ketika ada orang yang berbeda pemikiran dan pendapat di tempat itu, maka itulah jadi sasaran. Dan perlu juga kita sadari, bukan tidak boleh ada demokrasi, nggak melarang orang itu untuk berbeda. Islam pun ada perbedaan, silakan. Tapi harus tahu diri di mana kita bisa menempatkan perbedaan. Ketika bercampur yang berbeda, di situ ada akumulasi, maka di situ akan jadi ada korban. Ini tugas berat daripada aparat. Saya selaku tokoh masyarakat, tentunya mengajak kepada masyarakat, mari jernihkan pikiran.
Dan juga kepada aparat saya dorong dan saya dukung. Tegakkan hukum yang sebetul-betulnya. Tegakkan hukum yang selurus-lurusnya. Jangan asal tebak, jangan asal tembak. Awas, akibat semuanya ini tidak lepas daripada penegakan hukum yang tidak tepat. Kalau penegakan hukumnya ini jelas, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada kecebong dan tidak ada kadrun. Ya. Inilah akibat yang membuat sekat ada cebong dan kadrun, inilah yang melahirkan terjadi adanya anarkisme. Andaikan itu ditiadakan, andaikan itu tidak dipelihara dan itu dimusnahkan, saya kira kita punya suara yang sama. Ini siapa sumbernya dan ini yang harus kita cari. Idza laqadatul aqrab faqta zanabah. Ingat, Imam Abu Hisam pernah berkata, jikalau engkau digigit kalajengking, maka cari mana sumber antupannya. Bila peristiwa ini terjadi sampai ada anarkisme, sumbernya dari mana? Semuanya korban, kita korban, semua korban. Termasuk Pak Jokowi juga korban daripada orang-orang yang punya kepentingan untuk Pak Jokowi duduk berlanjut dan untuk meniadakan pemilu. Untung Pak Jokowi cerdas. Tidak termakan daripada kepentingan-kepentingan orang-orang mereka yang punya kepentingan sesuatu. Sehari sebelumnya Pak Jokowi sudah mengumumkan tidak ada perpanjangan jabatan. Tidak ada lagi yang namanya ingin melanggar konstitusi. Ini adalah sudah cerdas. Tapi terus terang, kalau terus-menerus bangsa ini terus jadi begini, ini demokrasi kita makin tercederai. Makanya juga yang terakhir saya sama sarankan, semestinya tidak harus ada demo sebesar itu. Andaikan kalau rumah rakyat betul untuk rakyat. Rumah rakyat, rakyatnya mau masuk juga susah. Wakil rakyat apa yang diwakili? Semestinya wakil rakyat begitu ada peristiwa mereka yang membuka, mereka panggil. Bukan mereka harus datang bergeroyokan. Dan siap menerima tampungan aspirasi masyarakat. Bukan yang nanti mereka lari marah-marah. Saya kasihan dengan anak-anak mahasiswa kita. Saya kasihan dengan kelompok masyarakat-masyarakat yang di bawah kita. Belum lagi, apalagi ini dimasuki bulan Ramadan, Masya Allah. Luar biasa perihnya saya melihat. Luar biasa sedihnya. Perang Badar sudah selesai. Jangan dijadikan ini adalah merupakan satu peperangan. Tapi jadikan ini adalah satu himbauan. Dan sekaligus mari kita muhasabah. Apa yang terjadi kekurangan di antara kita? Apakah kita ingin maju ataukah kita ingin mundur? Cukuplah Rusia dan Ukraina yang berperang. Tapi kenapa bonyoknya di kita? Yang perang di sana, yang monyok justru adalah Ade Armando. Ini cukup mengerikan. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita doakan semua lapisan anak bangsa, baik grup A maupun grup B, baik dari grup Pak Kutandi maupun di grup yang manapun, semua ada satu. Semoga Allah berikan hidayah semua. Jadikan pelajaran yang sehat, jadikan pelajaran yang baik. Mari kita genggam tangan kita, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk Indonesia maju, untuk Indonesia ke depan. Kritik baik maupun enak maupun tidak enak, mari kita jadikan obat buat kita semua. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa bil taufiq wal hidayah sumaridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Safei sudah hadir di Catatan Demokrasi, Bang Novel Bamumin dan juga Bang Henry Satrio. Terima kasih. Terima kasih juga Prof. Henry Subiakto. Terima kasih Mas Eko Kuntadi. Pemirsa juga terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.